Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memanggil kita untuk mengikuti ibadah di minggu ke-6 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dimuliakanlah Allah atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini juga kita akan melaksanakan pelantikan fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020, 2022, 2024 yang sudah terpilih melalui rapat jemaat pada bulan Maret 2020 yang lalu, yang seharusnya sudah dilantik pada ibadah kebaktian Minggu 22 Maret 2020, tetapi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini yang mengharuskan kita harus beribadah di rumah saja. Dengan pelantikan hari ini, maka fungsionaris selama periode 2016, 2018, 2020 sudah demisioner dan fungsionaris baru akan aktif mulai bulan Agustus 2020. Kiranya ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Tritunggal, bagimulah pujian dan persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan untuk beribadah dan memberi persembahan kepada Allah. Karena itu, marilah kita beribadah hanya kepada Allah saja, memberikan persembahan kepadanya dengan sukacita, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah-Mu. Ya Tuhan Allah Tritunggal, bagimulah pujian dan persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita masuk ke dalam persekutuan yang kudus ini. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 17 ayat 1 dan ayat 3. Pada ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku,
Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari ini yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 111 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini adalah titah pertama sampai dengan ke-4. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Dosa nabi, doa itu
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang maha kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, di dalam tatanan kehidupan yang baru ini, kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana biasanya. Dengan ketentuan, kami tetap menaati aturan yang telah ditetapkan untuk itu, sehingga kami bisa melakukan pekerjaan di dalam sukacita yang daripada-Mu. Namun Tuhan, kami belumlah sepenuhnya pulih dari keterpurukan, banyaknya pengangguran, situasi perekonomian yang semakin sulit, jumlah yang sakit semakin bertambah, dan berbagai masalah kehidupan yang lain. Sekarang Tuhan, dari kerendahan hati kami, datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan yang daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong dan memulihkan kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya hidup di dalam pengharapan bahwa Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menolong kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang memberkati kami dan pekerjaan kami. Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari berbagai pergumulan hidup, sebagaimana Engkau telah lakukan kepada bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Karena itu Tuhan, hendaklah kami setia beribadah kepadamu, serta menyerahkan persembahan syukur atas perbuatan-Mu, sesuai dengan berkat yang kami terima daripada-Mu. Sebab Engkaulah yang mempercayakan semuanya itu kepada kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak beribadah dengan setia kepadamu. Sering sekali persembahan yang kami serahkan tidak sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Tidak seperti janda miskin yang memberikan persembahannya dari semua yang ada padanya. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu. Janganlah kiranya Engkau mengusir kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 189 ayat 1 dan ayat 6. Oh Jesus, nama
Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 738B ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kita akan memasuki pelantikan fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020, 2022, 2024. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 727 ayat 1. Kita dengarkan pembacaan surat keputusan ketetapan tentang fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020, 2022, 2024. Surat keputusan ketetapan pendeta HKBP Resort Bincarung nomor 008-08-21-SK-3 tentang pengangkatan dan pelantikan pengurus atau fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020, 2022, 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Bincarung yang berkedudukan di Jalan Bincarung Bogor membaca Surat Edaran Epurus HKBP nomor 61/L18/1/Romawi/2020 tentang periodisasi HKBP, menimbang perlunya diangkat pengurus atau fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020, 2022, 2024 sesuai dengan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga, mengingat aturan dan peraturan atau tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga memperhatikan 1. Keputusan Rapat Jemaat tanggal 29 Desember 2019 tentang pelaksanaan pemilihan fungsionaris baru. 2. Keputusan Rapat Seksi Kategorial bulan Januari 2020. 3. Keputusan Rapat Majelis tentang penunjukan pengurus seksi dan Dewan dan BPH. 4. Keputusan Rapat Jemaat HKBP Bincarung 8 Maret 2020 memutuskan dan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan atau ketetapan ini sebagai pengurus Bincarung periode 2020, 2022, 2024. 2. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan peraturan HKBP
setelah amandemen ketiga. 3. Melaksanakan koordinasi dengan pengurus lainnya untuk melaksanakan kegiatan. 4. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan jemaat sekali dalam 6 bulan. 5. Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir periode kepengurusan. 6. Surat keputusan atau ketetapan ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir setelah sesuai dengan periode dan telah memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada pimpinan jemaat atau pendeta resort dan sudah diaudit oleh tim audit Huria. 7. Petikan surat keputusan atau ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan tanggung jawab. 8. Tembusan surat keputusan atau ketetapan ini disampaikan kepada Presas HKBP Distrik 28 Deboskap, Parhalado Resort HKBP Bincarong, dan Arsip. 9. Demikian surat keputusan atau ketetapan ini dibuat dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di HKBP Bincarong Bogor pada tanggal 10 Maret 2020. Pendeta HKBP Resort Bincarong, Pendeta Torang Panenti Panjaitan STH, ditandatangani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara telah dipilih melalui rapat majelis dan rapat turia pada bulan Maret 2020 yang lalu. Tetapi karena pandemi COVID-19 yang melanda kota kita, sehingga pelantikan yang seharusnya terjadi tanggal 22 Maret 2020 harus dilaksanakan hari ini. Sekarang saya bertanya akan kesediaan saudara-saudari sebagaimana SK yang akan diberikan kepada saudara saat ini.
Apakah saudara bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan melalui gerejanya kepada saudara-saudari hari ini sesuai dengan talenta saudara untuk kemuliaan Tuhan dan pengembangan gereja HKBP Bincarung baik secara rohani dan jasmani? Saya bersedia. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengembang tugas ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan keperluan gerejanya. Oleh karena itu, saudara-saudari semua yang menerima SK hari ini, aku melantik kamu hari ini sesuai dengan SK yang kamu terima. Biarlah semuanya menjadi tim yang solid untuk memajukan gereja HKBP Bincarung dan demi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 727 ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis yang sekaligus sebagai hari pelantikan fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020, 2022, 2024 diambil dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Ulangan 16 ayat 13 sampai 17 dengan topik ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Demikian bunyinya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi,
pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita minggu ini adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ibadah atau penyembahan kepada Tuhan adalah suatu cara kita melayani Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui persekutuan dan juga melalui seremoni yang sudah dilakukan oleh semua orang percaya. Dalam bahasa Batak dikatakan ibadah adalah hadaulatun, yang artinya perilaku baik yang menyenangkan Tuhan dan juga sesama manusia. Dalam ibadah itu seseorang dituntut juga untuk ikut memberikan persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, persembahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan sentral dalam hidup kekristenan. Namun harus kita akui saat ini bahwa dewasa ini persembahan sudah sangat kehilangan arti dan maknanya di kalangan warga jemaat maupun para halado. Persembahan sering diartikan secara sempit, yang sering disamakan atau dimaknai hanya menjadi atau sama seperti sumbangan, kewajiban, keharusan, durung-durung, pengumpulan dana, malah sering diartikan sebagai pajak gereja dan lain-lain. Ada sebuah pengalaman seorang pendeta yang pernah dimarahi atau ditegur oleh seorang punguan ina di hurianya ketika dia mengusulkan agar setiap sermon punguan ina atau perkumpulan punguan ina mereka mengumpulkan persembahan. Anggota punguan itu langsung mengatakan kepada pendeta dalam bahasa Batak, "Sedia gudang nari hepengi dia mupat dita." Karena mereka mengira memberi persembahan adalah sekedar pengumpulan dana, sehingga orang merasa bahwa mengumpulkan persembahan itu menjadi paksaan dan bukan kewajiban, tetapi hanya sesuka hati saja untuk dipergunakan sesuka hati pendeta itu. Itulah anggapan sebagian orang. Nas kita hari ini baik dari evangelium yang menjadi khotbah kita maupun dari epistel yang kita sudah baca tadi bisa membantu kita memahami arti dan makna persembahan dalam kehidupan kekristenan saat ini. Nas ini adalah perintah Tuhan kepada umat Israel melalui Musa yang menjadi ketentuan bagi umat Israel selama-lamanya. Mereka harus merayakan hari raya Pondok Daun di samping hari raya yang lain yang dirayakan selama 7 hari setelah selesai mengumpulkan hasil panen. Hari raya ini merupakan peringatan atas perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan yang tinggal dikemas selama 40 tahun. Di mana mereka merasakan selama 40 tahun mereka tidak berdiam di rumah, tetapi dalam kemah-kemah sementara, dalam tempat-tempat yang sering dikatakan itu sebagai pondok daun, hanya untuk istirahat sebentar langsung berlanjut untuk meneruskan perjalanan mereka, yang pada saat ini sering dirayakan antara tanggal 20 September sampai 19 Oktober setiap tahun. Itu sebabnya banyak gereja yang di kota yang tidak lagi bercocok tanam menjadikan bulan September dan Oktober sebagai bulan untuk melaksanakan pesta Gotilon. Pada hari raya Pondok Daun mereka harus benar-benar bersukaria. Bukan hanya mereka, tetapi semua orang, termasuk para budak dan orang asing yang bersama-sama dengan mereka.
Dan ada hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bahwa setiap laki-laki tidak boleh datang menghadap Tuhan dengan tangan hampa tanpa harus membawa persembahan, tetapi harus membawa persembahan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pada zaman dahulu, bila seseorang mau menghadap raja, dia harus membawa persembahan sebagai penghormatan dan tanda ketundukan kepada raja. Demikian juga dengan umat Israel, di mana ketika mereka harus datang menghadap Tuhan, maka tidak boleh dengan tangan hampa, tetapi harus membawa persembahan. Dan bila mereka melakukannya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari nas kita ini akan kita coba uraikan beberapa hal tentang persembahan dengan pemahaman yang jelas, maka kesadaran dan kerelaan kita memberikan persembahan akan semakin nyata. Yang pertama yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, mengapa kita harus memberikan persembahan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ada beberapa alasan mengapa kita harus memberi persembahan, yaitu yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara hidup kita. Dalam Mazmur 24, 1 Korintus 10 yang dikatakan di situ, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati, 1 Timotius 6 ayat 17. Kita hanyalah penerima dan hanya palumean. Hola palumean artinya penitipan sementara. Dengan memberi persembahan, kita mengakui bahwa kita hanya bergantung pada kasih karunia Tuhan semata. Karena itu tidak ada hal lain yang harus dilakukan manusia sebagai jawaban atas karunia tersebut selain memberi persembahan, dan tidak ada yang lebih berhak untuk menerima persembahan tersebut selain daripada Allah. Dengan memberi persembahan, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah karunia Allah semata. Tetapi ada orang-orang sombong yang merasa miliknya adalah karena hasil kerja kerasnya sendiri, tidak akan pernah mau memberikan persembahannya dengan rela kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus memberi persembahan? Karena Allah sendiri yang menetapkan bagi umatnya, supaya jangan ada orang yang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ini berkali-kali ditekankan Tuhan yang menjadi kewajiban bagi kita umat Tuhan. Ada banyak ayat Alkitab dalam Keluaran, 1 Samuel, 2 Raja-Raja 8, 1 Raja-Raja 5, maupun 1 Samuel 9, untuk kita di mana Allah menetapkan bahwa setiap orang harus memberikan persembahannya kepada Tuhan. Yang ketiga, karena Kristus telah menebus kita. Sesuatu yang telah ditebus otomatis menjadi milik dari si penebus. Sama seperti Israel yang harus memberi persembahan kepada Allah karena Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Demikian juga dengan kita saat ini. Karena Yesus telah menebus kita dari kuasa dosa, iblis, dan kematian. Melalui darah dan nyawanya yang dikorbankannya di Golgota, maka setiap orang percaya kepada Yesus adalah milik Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam nyanyian kita, ketika kita menyaksikan iman kita, manang ujung maka tidak kaporsiaun, dalam lagu kita dikatakan, dangau napuna au huleo dirikon tutuhani rajako. Karena itu persembahan adalah sebuah tanda pengakuan bahwa Yesus telah menebus kita, sehingga kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Yang keempat, karena dengan kita memberi persembahan maka kita saling mencukupkan.
sehingga terdapat keseimbangan sebagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat Makedonia dalam 2 Korintus 8. Dikatakan di situ supaya mereka memberi dengan kerelaan sehingga ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan haruslah menjadi wujud kemitraan dan solidaritas jemaat. Persembahan adalah ciri manusia baru yang meneladani Tuhan Yesus yang mau menyerahkan dirinya demi orang lain. Dalam nas ini umat Tuhan harus bersukacita bersama semua orang, termasuk para budak, yatim piatu, orang asing yang tidak memiliki banyak. Karena itulah dalam ayat 17 dikatakan agar kita memberikan persembahan sesuai dengan berkat yang kita terima. Yang menerima banyak wajib memberikan banyak agar bisa berbagi dengan yang berkekurangan. Ingat cara hidup gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 dan sebagainya. Yang memiliki banyak harus mau berbagi dengan yang tidak memiliki sehingga semuanya bisa bersama-sama bersukacita. Yang kelima dikatakan mengapa kita memberikan persembahan? Karena memberikan persembahan adalah tanda bahwa kita yakin dan percaya akan pemeliharaan Allah. Dan menjadi bukti bahwa hidup kita bukan dijamin oleh harta, melainkan oleh anugerah Allah. Dengan memberi persembahan, kita mengaku bahwa bukanlah harta yang menjamin hidup kita, tetapi Allah. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 dikatakan di situ supaya dia jangan terfokus kepada hartanya karena yang lebih utama adalah nyawanya. Karena itulah orang yang memberi persembahan akan terbebas dari rasa khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, bagaimanakah seharusnya cara kita memberi persembahan? Yang pertama adalah harus kudus. Karena Allah penerima persembahan tersebut adalah kudus. Kudus, kados, berarti dikhususkan, dipapulik, diasingkan dari yang lain. Memberi persembahan tidak sama dengan memberi sumbangan. Persembahan adalah memberi sesuatu milik kita yang dikhususkan hanya untuk Tuhan. Karena itu yang diutamakan adalah niat memberi, niat mempersembahkan itu yang mendorong kita menghususkan papulikon sesuatu yang terbaik dari milik kita yang akan kita berikan hanya bagi Tuhan, bukan sisa-sisa belanja. Bukan untuk pendeta itu, bukan untuk sintua itu, tetapi persembahan kita harus berikan adalah untuk Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus memberi dengan sukacita. Dalam ayat 14 dikatakan bahwa di hari raya Pondok Daun itu mereka harus bersukaria sambil memberikan persembahan. Memberi persembahan haruslah dengan sukacita karena kita telah mengagumi semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya orang memberikan persembahannya adalah orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dia sudah terima. Yang ketiga harus dengan kerelaan. Dari hati yang tulus, bukan karena paksaan, tetapi karena buah iman. Persembahan syukur dan pujian bagi Allah yang telah memberi segala sesuatu yang ada. Dan kita memberi bukan dari kelebihan, tetapi karena kita sudah diberi atau sudah menerima. Kalau kita bandingkan dengan epistel kita tadi, bahwa janda miskin itu memberi dari kekurangannya, bukan kelebihannya. Janda di Sarpat juga memberi kepada nabi itu bukan dari kelebihannya, tetapi seluruh kehidupannya, seluruh yang dia miliki, dan mengutamakan untuk Tuhan daripada hidupnya sendiri. Yang keempat harus dengan tulus, bukan untuk diumbar atau dipuji. Nani lehon di tangga siamun, unang di boto tangga kabirang. Bukan untuk popularitas
apalagi untuk maksud tersembunyi. Jangan dengan maksud tersembunyi, asa burju, asa uduk, asa songonon, tetapi dia berikan dengan tulus ikhlas. Dan dia tidak memamerkan itu kepada orang lain, tetapi biarlah yang menerima, yang memberitakan itu kepada orang lain. Karena orang yang menerima berkat, pasti dia akan bersuka cita memberitakan kepada orang lain. Yang kelima, bukan jumlah yang paling utama, tetapi buah iman. Ukuran persembahan bukanlah pada besarnya pemberian kita atau berapa yang kita berikan, tetapi pada berapa yang tinggal pada kita. Itulah yang kita pelajari dari epistel tadi tentang persembahan janda miskin itu, yang memberikan bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Persembahan bukanlah hanya uang atau materi, tetapi seluruh hidup. Karena yang ditebus Kristus adalah hidup kita. Persembahan dapat berupa waktu, keterampilan atau keahlian, tenaga, buah pikiran dan lain-lain. Yang berikutnya, memberi bukan untuk menerima lebih banyak atau seperti mengail memancing. Banyak kelompok yang memanipulasi firman karena hanya menekankan bahwa bila memberi maka Tuhan akan memberi harta berlimpah-limpah. Kita memberi persembahan karena kita sudah diberi, bukan supaya kita diberi. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, ada orang yang salah mengartikan tentang persepuluhan dalam Maliaki. Ujilah aku. Sehingga dia memberikan persepuluhannya dengan maksud bahwa Tuhan akan membalaskan kepada dia menjadi berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, yang ketiga dalam firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita bahwa melalui ibadah dan persembahan yang adalah sejalan, maka kita juga diingatkan tentang satu makna yang terkandung dalam nyanyian doa persembahan yang selalu didoakan ketika kita memberikan persembahan kita. Doa persembahan dalam agenda HKBP merupakan intisari pemahaman akan arti persembahan dan juga memuat tanggung jawab kita dalam mengelolanya. Di mana dikatakan di situ yang pertama, dengan doa persembahan kita dalam agenda kita akui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu bersumber dari Allah. Yang kedua, dalam doa tersebut terlihat bahwa pilihan atau persembahan adalah penyerahan. Allah menyerahkan berkatnya menjadi milik kita, tetapi kemudian kita menyerahkannya kembali sebagai milik Tuhan. Karena itu persembahan bukanlah milik pendeta atau peralado, tetapi melainkan itu adalah milik Allah. Yang ketiga, Allah kembali menyerahkan pilihan tersebut kepada Uria untuk digunakan. Sasaran penggunaannya harus untuk memperluas kerajaan Tuhan di Huria, masyarakat dan dunia. Yang keempat, dalam doa ini juga kita meminta agar Allah membuka hati kita untuk semakin mengenal berkat Tuhan. Di balik semua pilihan tersebut ada berkat Tuhan. Doa persembahan kita mengajak kita juga supaya kita tahu mengucap terima kasih. Orang yang tidak tahu mengucap terima kasih akan jatuh ke dalam kesombongan, toal dan teal dalam bahasa Batak. Doa ditutup dengan sebuah pengakuan dan janji jemaat bahwa apa yang telah dipersembahkannya nasotupa ucatokudo. Tetapi yang terutama adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan kudus harum bagi Tuhan Yesus yang telah menebus kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini? Ketika ibadah kita satukan dengan pelantikan fungsionaris HKBP Bencarung periode 2020, 2022, periode 2024. Apa yang harus kita persembahkan saat ini? Ketika kita
dipanggil Tuhan beribadah ke gerejanya, kita diingatkan supaya kita mempersembahkan yang pertama hasil pekerjaan kita. Saat ini banyak orang yang berdalih untuk memberikan persembahan dengan alasan yang sering dikatakan dalam bahasa Batak, haci dota ngemadangkurhon nasuada, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sulit, susah untuk memberi kalau kita tidak memiliki. Yang secara langsung kita sering mengatakan bahwa kita harus memiliki banyak dulu baru kita bisa memberi. Karena yang kita beri sering diukur dengan uang atau materi. Itu sebabnya ada orang yang menolak pesta gotilon karena dia tidak panen padi lagi. Dia bukan petani yang dapat menggotil atau panen. Dia lupa bahwa pekerjaannya adalah seperti lahan atau sawah yang dimana dia akan panen menerima upah hasil dari pekerjaannya. Yang kedua dikatakan pekerjaan kita sendiri. Dalam kitab perjanjian lama, dalam Kejadian 4 sudah ada yang disebut dengan berbagai jenis pekerjaan manusia, yaitu dikatakan di situ Yabal adalah dialah bapak yang menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Yubal adalah dialah bapak yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling, atau dikatakan itu adalah artis. Tubal Kain adalah bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini adalah arsitek atau yang disebut dengan itu semuanya adalah insinyur dan sebagainya. Artinya bahwa selain bertani, beternak, sudah ada keahlian dari seseorang, dan itu yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, talenta kita, bakat kita adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada seseorang, sehingga dia harus mempergunakan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara lantik sebagai fungsionaris HKBP Bincarung saat ini, marilah kita mempergunakan segala yang ada pada kita untuk menjadikannya sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan dengan segala talenta kita. Kita dipanggil Tuhan untuk ikut membangun tubuh Kristus melalui gerejanya. Janganlah ada lagi di antara kita yang hanya nama tercantum sebagai fungsionaris tetapi tidak berfungsi sama sekali. Tetapi mari jadikan dirimu bagian dari tim yang solid dengan kelebihanmu, sehingga pembangunan jemaat Bincarung dapat kita laksanakan dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, dikatakan dalam surat kepada jemaat Roma pasal 12, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Oleh karena itu, mari melayani Tuhan dengan talenta, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan tubuh kita, melalui gereja HKBP Bincarung, dengan senantiasa menunjukkan kerajinan dan kehadiran kita bersekutu di gerejanya, di rumah, sehingga kita adalah hidup, sehingga hidup kita adalah ibadah, dan ibadah kita adalah persembahan kepada Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam nyanyian PKJ nomor 264, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti
hati ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita ikut melayani orang yang berkeluh. Pergunakan waktumu, masa periodemu untuk ikut terlibat dengan proaktif dalam mendatangkan kebaikan gereja di HKBP Bincarung dan sekitar kita. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Pergunakanlah talenta dan kesempatan yang ada pada kita sebagai ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa Sorga, jika pada hari ini kami Engkau perkenankan untuk beribadah, bersekutu di tengah-tengah gerejamu maupun di rumah akibat pandemi COVID-19 yang belum teratasi di tengah-tengah kota kami, sehingga kami harus terbagi dalam beribadah. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa dimanapun kami beribadah, maka Tuhan bersama-sama dengan kami, dan Tuhan juga mendengarkan kami, memberkati kami dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada saat ini ketika topik minggu mengatakan ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Kami diingatkan melalui pelantikan fungsionaris HKBP Bincarung periode 2020-2022, periode 2020-2024, maka kami dipanggil untuk senantiasa menjadikan hidup kami sebagai ibadah dan mempersembahkan itu sebagai persembahan yang hidup kepadamu, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, apapun yang ditugaskan kepada kami mampu melakukan itu karena kami Tuhan berikan karunia talenta kepada kami, sehingga melalui talenta-talenta itu kami juga ikut terlibat dalam kepengurusan fungsionaris HKBP Bincarung 2020-2024. Bapa Sorga, begitu juga pada saat ini, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan Roh Kudus-Mu supaya setiap fungsionaris yang dilantik pada hari ini dapat bekerja dengan baik. Engkau yang senantiasa menuntun supaya melalui kepengurusan pada saat ini juga, maka itu akan mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu, pertumbuhan iman baik rohani maupun jasmani, sehingga kedepannya jemaat-Mu HKBP Bincarung akan semakin nyata ya Tuhan, gerak kehidupannya di tengah-tengah masyarakat kami, di tengah-tengah kota kami. Bapa Sorga, inilah doa kami yang tidak sempurna, sempurnakan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Rohan kembali
Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Baik, yang menguatkan kita melalui hamba-Nya, supaya kita tetap setia beribadah kepada-Nya setiap saat. Kita juga diingatkan untuk berbuahkan ibadah kita dengan persembahan syukur, sesuai dengan apa yang ada pada kita, sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan, bukan dari kelimpahan kita. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami supaya setia beribadah dan mempunyai hati yang selalu bersyukur. Sebab itu, kamu yang telah diselamatkan oleh Allah, berimanlah hanya kepada Allah saja, lakukanlah ibadah yang benar di mata Tuhan, dan mengucap syukurlah selalu. Firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah keluargamu, masyarakat, dan sekitarmu. Jadikan dirimu menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.